untuk memastikan semua kebutuhan Bapak Presiden, semua langkah Bapak Presiden itu harus sempurna. Saya yakin Diska Presiden itu insya Allah tidak bisa dihack. Nah, apakah siap Pak jika kemudian ditugaskan kembali untuk mengurus DKI Jakarta? Halo Sobat Bisnis, berjumpa kembali dalam Talks bersama saya Ririn Octaviani. Sobat Bisnis pernah nggak membayangkan bagaimana mengatur agenda-agenda dari Presiden Republik Indonesia yang tentunya sangat padat, kemudian dinamis dan juga dituntut untuk minim kesalahan. Tentunya hal tersebut adalah bukan hal yang sederhana, tapi di balik itu semua ada peran dari Kepala Sekretariat Presiden untuk mengatur semuanya. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan beliau, yakni adalah Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono. Apa kabar Pak? Apa kabar Mbak Riri? Kabar baik Pak. Pak, ini kan jika diperhatikan ini kan pandemi COVID sudah mulai pulih, terus kemudian diperhatikan juga agenda dari Presiden Joko Widodo juga sudah mulai kembali seperti semula. Kemudian melakukan kunjungan kerja, bertemu dengan rakyat Indonesia, kemudian juga melakukan rapat koordinasi dan juga menghadiri peresmian-peresmian secara langsung. Kemudian bagaimana Pak kegiatan dari Pak Heru sendiri? Ya, tentunya yang pertama terima kasih atas seluruh doa masyarakat Indonesia. Kita bisa mulai kembali pulih beraktivitas dan itu berpengaruh terhadap kami di Sekretariat Presiden untuk mengatur kegiatan-kegiatan Bapak Presiden. Kami coba di awal tahun ini kita coba sedikit-sedikit membuka kembali secara normal dan kita ketahui pada 17 Agustus 2022 kita sudah mulai membuka kembali para pejabat, undangan dan lain-lain itu kembali mulai pulih normal mungkin 70%. Nah, insya Allah terus bertahap dan kegiatan Bapak Presiden sudah mulai beraktivitas full melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan ke daerah-daerah, di mana adalah sebagian dari tugas kami adalah mengatur beliau. Misalnya beliau ingin yang terakhir kita ketahui ingin berkunjung ke Kepulauan Ambon, Maluku, bahkan 3 kali beliau ke daerah sana dan itu tentunya memerlukan kegiatan atau memerlukan agenda yang harus kita koordinasikan dengan berbagai pihak. Misalnya contoh bagaimana beliau menuju ke sana, acaranya apa, apalagi ke kota kecil di mana semua fasilitas terbatas. Bandara yang terbatas, penginapan yang terbatas. Maka kadangkala kami namanya rapat terbatas kecil dulu, kita mencari informasi bagaimana situasi, kondisi, sarana prasarana di sana. Berikutnya kita harus mendapat informasi kondisi realita. Realita itu masyarakatnya bagaimana, jumlah penduduknya bagaimana, semualah data kami dapat, baru kami olah. Oh, beliau ke sana kadang-kadang bisa semua sarana prasarana pendukung Bapak Presiden kami turunkan. Misalnya pesawat Bapak Presiden Boeing, setelah itu turun kembali ke pesawat kecil menggunakan CN atau ATR 2. Begitu sampai di posisi bandara yang memang harus didarati oleh hanya pesawat CN atau ATR, kita berganti lagi dengan heli untuk sampai ke satu daerah. Berarti ada 3 sistem penerbangan yang berbeda. Begitu mendarat kan belum ketemu lagi titik itu kan. Mendarat kita harus menggunakan kendaraan, mungkin bisa 30 menit, 40 menit baru sampai tujuan. Nah, itu kita hitung semuanya, hitung waktu, hitung cuaca, baru kita hitung lagi ke titik berikutnya. Titik berikutnya itu jaraknya berapa lama, apakah bisa menggunakan heli, apakah bisa menggunakan CN. Tentunya pesawat berbadan besar tidak bisa. Nah, itu kami hitung. Sampai hari ini kita hitung dengan cermat, detail, sehingga langkah-langkah beliau itu untuk menyapa kepada masyarakat bisa dengan sempurna. Walaupun kesempurnaan itu adalah kadangkala
prosentasenya berbeda-beda. Ada saja kadang-kadang kendala cuaca, kendala waktu harus kembali tidak tepat waktu. Nah ini semuanya juga penuh dengan dukungan TNI Polri, dukungan Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur. Tapi intinya adalah secara terbatas ketika beliau, Bapak Presiden, ingin berkunjung ke suatu daerah, kami dengan sangat terbatas harus mendapatkan informasi itu untuk kami olah, menyampaikan kepada beliau apakah ini memungkinkan atau waktunya digeser atau kadangkala harinya bergeser karena kita melihat situasi kondisi yang belum kita olah dengan baik. Itu baru satu kegiatan dari bagian Sekretariat Presiden. Itu baru kunker ya Pak ya? Ya, baru kunker. Nah, ada lagi kebutuhan-kebutuhan beliau terkait dengan misalnya beliau ingin memperhatikan masyarakat yang memang butuh bantuan Bapak Presiden, yaitu bantuan ketika kunker, kami Sekretariat Presiden harus mempersiapkan bantuan sembako. Setiap titik itu sembako minimal kami harus siapkan 2.000. Kalau di Jawa sih tidak ada masalah ya, Sumatera tidak ada masalah, Bali. Tapi ketika ke daerah terpencil, timur, atau wilayah tertentu, nah itu kan butuh waktu, butuh tenaga. Nah itu juga harus kami hitung. Jangan sampai Bapak Presiden tiba di suatu kota, ini dukungan sembako belum sampai, itu kami harus hitung. Nah itu sebuah kegiatan yang harus dikoordinasikan berbeda dengan kunker tadi, berbeda. Kami harus melihat siapa yang akan dituju, lantas kami harus memperhatikan kebutuhan tadi sembako segala macam cukup nggak di daerah. Kalau tidak cukup bagaimana? Berarti kan kami harus memberangkatkan itu lebih dulu. Harus dikalkulasikan dengan tepat kalkulasi. Ya Pak ya? Nah berikutnya, tidak itu saja tugas-tugas Kak Presiden, tetapi bagaimana caranya misalnya di Jakarta Bapak Presiden ingin melantik para menteri, nah itu tugas kami mempersiapkan segala sesuatunya. Tentunya misalnya pelantikan menteri yang diminta oleh Bapak Presiden, kadangkala kan memang waktunya terbatas itu mungkin 1 hari sebelumnya, bahkan kurang dari 24 jam. Nah itu bagaimana kami tantangannya menghubungi beliau-beliau yang akan dilantik kan. Ada yang masih di daerah NTT, ada yang masih di Kalimantan, itu masih mending. Kadang-kadang ada yang memang bertugas di luar negeri, begitu kita telepon di sana masih jam 12 malam kan gitu kan. Padahal besok pagi harus sudah tiba di Indonesia. Ya, sudah kita telepon aja terus sampai diangkat. Nah, kira-kira itu bukan tantangan, tetapi sesuatu yang harus dihadapi dan itu harus berhasil. Banyak lagi tugas-tugas lainnya, misalnya tugas hal-hal yang terkait kemarin kami berdiskusi terkait dengan keinginan dampak dari BBM. Kami harus menerima perwakilan-perwakilan dari rekan-rekan kita yang ingin menyuarakan, itu juga kami harus terima dan kami harus teruskan diskusi dengan para pihak kementerian terkait. Nah itu bahkan sampai hari ini saya masih utangnya apa? Dengan kesibukan kami sekian minggu ini di luar kota, ada satu yang memang saya harus acarakan agak terlambat, rapat waktu itu tuntutan dari Serikat Tani, mungkin besok atau Senin saya akan lakukan rapat koordinasi. Biasanya saya tidak pernah luput dari kegiatan dan semua saya pimpin rapat untuk memastikan semua kebutuhan Bapak Presiden, semua langkah Bapak Presiden itu harus sempurna. Jadi kadang-kala sehari bisa 7 kali rapat dari pagi jam 8 kayak seperti hari ini hari Jumat. Nanti setelah wawancara ini masih ada lagi. Masih ada apa lagi? Jadi ini di sela-sela kesibukan Pak Heri. Bukan keberuntungan kita bisa bertemu, berdiskusi. Kadang-kala sambil makan siang itu kita berdiskusi terkait dengan tugas-tugasnya. Itu memang tuntutan yang harus kami lakukan dan ya bahagia aja, senang aja kira-kira seperti itu. Pak, ini kan memulai tugas di Istana Presiden sendiri mulai 2017 hingga saat ini Pak. Kesan pertama waktu itu menuju ke Istana sendiri seperti apa Pak? Yang pertama, rumpunnya sebenarnya hampir sama ketika saya di Balai Kota Rumpun, tetapi ini lebih besar, lebih
nasional langkahnya lebih jauh kan. Kalau dulu saya mengurusi terkait dengan ini masih sekitar DKI Jakarta. DKI Jakarta. Nah, begitu saya tiba di sini 2017, tepatnya Juli lah, 19 Juli 2017, saya berpikir yang sangat rumit itu adalah ketika dukungan transportasi. Dukungan transportasi adalah yang tadi saya sampaikan. Naik pesawat Boeing besar, mendarat, pesawatnya agak lebih kecil lagi, ATR, terbang lagi. Kalau ketika kecil itu kan orangnya kita harus atur. Mana yang harus ditinggal di bandara itu, mana yang harus terbang 2. Begitu turun di satu tempat, pindah lagi lebih kecil lagi, heli 3. Itu kan orangnya berkurang. Itu kan saya waktu itu berpikir, wah ini sesuatu yang harus saya cermati dan tidak boleh saya delegasikan rapat-rapat ini kepada jajaran saya. Maka saya tertanam di hati saya bahwa ini harus sempurna, saya harus atasi, dan semua saya harus pimpin rapatnya. Dan sampai hari ini alhamdulillah hanya 1-2 lah ketika ada halangan, saya masih di luar kota, harus mimpin rapat, itu saya delegasikan. Tapi sangat jarang sih, dari 2017 sampai hari ini saya selalu langsung memimpin rapat itu, sehingga saya tahu kekurangan di wilayah. Saya tahu apa yang kami dari pemerintah pusat harus support. Kan pemerintah daerah juga ada keterbatasan. Misalnya Bapak Presiden akan tuju ke satu tempat, tapi jalannya tidak memungkinkan untuk digunakan oleh kendaraan Bapak Presiden. Kendaraan keras artinya kendaraan yang anti peluru. Jembatannya, nah itu saya langsung berkoordinasi, kan kita harus support juga pemerintah daerah untuk kelancaran acara Bapak Presiden. Ya sudah, saya hubungi Kementerian PU, menghubungi teman-teman lainnya untuk supaya kadang-kadang TNI Polri bisa membantu dengan cepat membangun jembatan dan lain-lain. Itu kita harus pikirkan, kan itu sekian ton kan. Memang bisa dilalui sih pakai kendaraan biasa, tapi ketika kendaraan Bapak Presiden melewati kan tonasenya melebihi dari kendaraan umum. Awalnya saya berpikir seperti itu, sehingga saya tertanam di hati saya, ya saya harus mimpin sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi dari tadi Bapak selalu mengucapkan untuk memimpin sendiri gitu kan Pak, untuk memanage sendiri gitu kan Pak. Tentu ada perhatian-perhatian selain tadi transportasi, cuaca, dan jalanan dan lain sebagainya begitu kan Pak. Sudah kemudian melakukan inovasi-inovasi apa saja Pak? Di 2017 itu sebenarnya yang kecil-kecil tetapi ternyata pengaruhnya besar. Saya melihat ketika awal saya duduk sebagai Presiden, saya meminta setiap acara Bapak Presiden harus ada bendera merah putih. Awalnya kan tidak ada ya, bendera merah putih kiri kanan. Kenapa? Rasa nasionalis yang kita timbulkan, kita menyintai negara kita, dan juga kita menunjukkan kepada negara lain ya bahwa inilah bendera kita, inilah nasionalis, inilah Indonesia. Kan Bapak Presiden ke Aceh, kemana-mana. Nah itu awal saya minta. Tadinya sih teman-teman di sini bilang, wah Pak, kalau bendera 5 kiri, 5 kanan berarti 10. Ada tiangnya, ada tempatnya kan. Ya saya bilang minta bantu wilayah, itu satu. Terus kedua, saya kadang kala meminta kepada teman-teman untuk mempertimbangkan judul. Jadi ketika saya tiba di sini judulnya panjang tuh. Musyawarah bla 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 terus sampai ya, Pak, ya? Iya itu sampai 3 kalimat baru judul, tanggal. Saya bilang di salah satu kementerian, Pak Dirjen, kita aja yang bikin judul nggak hafal. Judul singkat aja, setempat, judul 1 kalimat. Nah itu makin lama makin berubah. Lantas menjelang Bapak Presiden melakukan keliling Indonesia itu tahun 2019, kami merubah tata tempat. Tata tempat itu biasanya di sekeliling Bapak Presiden, Menteri. Nah, Bapak Presiden juga minta, dan tentunya kami juga
bersepakat di sekitar Bapak Presiden itu bukan para menteri, karena kalau para menteri tiap hari bertemu dengan Presiden. Ratas-ratas ya Pak ya? Iya. Nah, masyarakat yang jarang bertemu, akhirnya kiri kanannya adalah masyarakat, tokoh-tokoh setempat. Ya kan bisa dilihat Bisa kiri dilihat. kanannya. Pak, tapi soal masyarakat, selalu Pak Presiden Jokowi itu ingin dekat dengan rakyat ketika kunjungan ke daerah secara langsung gitu kan. Lantas bagaimana kemudian melakukan pengaturannya supaya Pak Presiden juga tetap aman tapi juga tetap dekat dengan rakyat? Ya, itu sesuatu menjadi perhatian bagi kami. Kami itu ada 3 tungku, yaitu Sekretaris Presiden, Sekretaris Militer, dengan Pas Pampres. Nah, kita selalu berhitung ketika Bapak Presiden dekat dengan masyarakat tanpa jarak. Tanpa jarak itu sangat dekat ya, bisa 1-2 meter. Memang ada jarak 1-2 meter. Dan beliau menyapa dan lain-lain, yaitu tantangan kami supaya Bapak Presiden tetap aman, masyarakat nyaman. Nah, itu kami bekerja sama dengan wilayah, dan ya kadangkala personel-personel di wilayah perlu ekstra tenaga untuk mengamankan itu. Dan ya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kodam dan Polda dan pendukung lainnya yang selalu mengamankan Bapak Presiden tanpa mengganggu keinginan masyarakat untuk bersilaturahmi, bersentuhan dengan Bapak Presiden, ingin foto, dan ya itulah situasi yang seperti itu. Tantangan-tantangan yang harus Ya, dihadapi pasti. ya. Nah, yang paling bagus, paling menyenangkan adalah setiap kunjungan presiden itu selalu berbeda. Berbeda situasi, berbeda cuaca, berbeda tempat, dan berbeda lain-lainnya. Penanganannya juga berbeda, tidak ada yang sama. Ada Itu nggak, yang Pak? asik. Ada nggak Pak kemudian satu kunjungan Ya. ataupun saat mendampingi presiden yang sangat berkesan dari Pak Heru? Saat itu saya lupa tanggalnya, tapi sekitar 2019, ya 2018 akhir, terus 2019 ke suatu daerah, Papua gitu, NTT, terus Medan. Kendaraan Bapak Presiden nggak bisa jalan. Ya itu belum pandemi ya. Oke. Semuanya menyerbu. Aduh, saya bilang, wah kok jadi begini nih? Ya sudah, pada saat itu tiba di Papua kalau nggak salah itu jam 9 malam. Dan ya kami benar-benar tidak bisa lewat, kiri kanannya rame. Saya melihat jarak kurang lebih dari kendaraan Bapak Presiden menuju ke titik ke depan itu 50 meter udah penuh, 50-100 meter penuh masyarakat. Ya terpaksa Bapak Presiden turun, ya terus sambil jalan pelan-pelan menyalami semuanya. Ya, dan beliau-beliau memahami lah ya masyarakat bahwa tidak semua bisa disapa, tetapi ya itu kondisi. Saya bilang kita tidak menduga dan tidak ada yang menyuruh juga seperti itu, bahwa itu keinginan masyarakat. Dan waktunya jam 9 malam masyarakat ada, begitu juga di NTT, begitu juga di Kalimantan dan beberapa daerah lainnya. Ya kadangkala akhirnya kami Bapak Presiden tiba di penginapan tidak tepat waktu ya. Tadinya misalnya jam 9, perjalanan 30 menit, kami perkirakan setengah 10 tiba, ini bisa jam 12 malam. Bahkan di satu daerah bisa jam 1 malam kami baru sampai, dan paginya kami harus sudah mengolah acara. Paginya Bapak Presiden sudah harus beraktivitas pukul 7 pagi. Bayangkan kalau pukul 7 pagi di Papua, di Jakarta pukul berapa? Berarti kan 2 jam sebelumnya ya. 7 berarti jam 5 waktu kita, kebiasaan kita. Ya itu kesan-kesan yang sebenarnya tidak ada di negara lain ya. Bahkan suatu hari saya ditanya dengan selevel saya, Sekretaris Presiden, tetapi ada 2 negara Eropa bertanya dia. Pada saat kunjungan ke luar negeri? Ya, ke luar negeri ngobrol gitu ya. Ya kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan, saya ngelihat Anda aja pusing katanya. Saya bilang pusingnya bagaimana? Saya melihat Anda dengan Presiden Anda aja pusing. Pusingnya apa? Ya tadi, berganti pesawat, berganti mobil, belum sampai tujuan. Terus kalau di negara saya paling jauh perjalanan darat 2 jam udah nyampe, dan pakai kendaraan darat sudah selesai, atau pakai satu heli. Wilayah Indonesia ya Pak ya? Nah, terus saya bilang itu tidak ada di negara Anda.
Jadi kalau Anda ingin belajar mengenai tatanan untuk acara presiden, belajar ke saya. Belajar ke Indonesia. Bukan saya belajar ke Anda. Kan nggak ada, di negara manapun tidak ada seperti kegiatan Bapak Presiden Joko Widodo, perjalanan 4 jam dari Jakarta ke Ambon tinggal 3,5 jam. Contohnya ke Kendari kemarin, 3,5 jam. Habis dari Kendari, kami harus terbang lagi 1 jam ke Bau-Bau. Menginap, besok paginya pakai pesawat yang sama, bergeser ke kota lain, ATR ya, terus bergeser lagi pakai heli. Nggak ada di negara lain, kecuali di negara kita yang kita cintai. Nah, itu menandakan bahwa negara kita sangat luas. Perjalanan 3 jam aja masih nyampe, baru sampai. Tapi kalau di Eropa, perjalanan 3 jam tuh udah sampai kemana tuh? Dari Italia udah sampai ke Belanda kan gitu kan. Dari Belanda udah melewati berapa negara, 3 negara, 4 negara mendarat. Kita 4 jam baru sampai di suatu kota di daerah masih Republik Indonesia. Artinya negara kita negara besar, negara yang sangat luas, yang memang harus kita jaga, kita cintai. Iya benar sekali Pak. Pak, tapi kalau seandainya kita saat ini era keterbukaan informasi gitu kan, tentunya juga Pak Presiden menginginkan keterbukaan juga. Lantas bagaimana peran dari Sekretariat Presiden untuk kemudian juga turut serta mengcounter isu-isu yang sangat, contohnya yang kemarin adalah isu BBM, kemudian ada Biorka dan lain sebagainya. Ya, yang pertama isu BBM yaitu menjadi sesuatu yang realita, yang memang harus diatasi, dan beberapa kalau pendemo ya kami terima, saya catat, catatan mereka saya terima, kami koordinasikan dengan kementerian terkait dan direspon. Seperti kemarin Kementerian Tenaga Kerja, saya bilang ini beban, saya harus teruskan ke bapak-bapak sekalian, pointersnya adalah ini. Mereka segera merespon, mengundang serikat pekerja yang terkait. Ya mudah-mudahan ada hasil ya. Minimal apa yang mereka minta itu kita respon. Berikutnya yang kemarin serikat tani itu ada tuntutan mengenai tanah, di mana saya lupa Pak Asikin atau Pak siapa menuntut, Pak, saya sudah puluhan tahun di sini, kenapa diaku oleh lembaga BUMD tertentu. Nah, itu kan kita harus, ya kalau memang benar ya kita harus berikan haknya kepada rakyat. Kira-kira jadi aspirasi-aspirasi dari rakyat kemudian juga diteruskan lagi kepada terkait dengan isu sistem IT kami di Sekretariat Presiden, tentunya kan kemarin sudah ada komentar dari BSSN, Kominfo, tetapi saya yakin di Sekretariat Presiden itu insya Allah tidak bisa di-hack. Nah, kira-kira seperti, walaupun ada mungkin hanya judul. Saya yakin yang kemarin ribut itu kan ada surat dari BIN kepada Bapak Presiden, isinya terhack gitu ya. Saya yakin sih enggak. Karena kami ada hal-hal tertentu itu yang bisa mengetahui ya kami, Bapak Presiden dan BIN. Saya yakin sekali lagi itu isinya tidak terambil lah kira-kira. Ya. Pak, nama Pak Heru sedang diperbincangkan nih Pak, masuk dalam bursa untuk PJ Gubernur DKI Jakarta. Tanggapannya seperti apa Pak? Begini, kadangkala masyarakat itu atau pihak-pihak tertentu tidak bisa membedakan antara PJ dan PLT. Nah, PLT adalah kegiatan di mana seseorang itu adalah ada berhalangan, mengundurkan diri, dan cuti atas tanggungan negara, dan seterusnya, atau meninggal dunia, itu PLT. Kalau PJ itu adalah sesuatu yang ditugaskan, PJ Gubernur itu adalah tidak terkait dengan kriteria PLT dan PLH. Maka dari itu dikuncingkanlah PJ Gubernur, khususnya DKI. Nah, tanggapan saya adalah ya kita serahkan kepada Bapak Presiden, kita serahkan kepada alam semesta. Ada kandidat-kandidat yang cukup baik, semuanya adalah sangat baik di bidangnya. Ya kita tunggu pilihan Bapak Presiden, pilihan alam semesta pasti memilih kandidat yang terbaik.
dan itu kita serahkan aja. Toh saya masih bertugas sebagai Kepala Staf Presiden. Tapi kalau kita kilas balik nih Pak, perjalanan karir dari Pak Heru sendiri untuk mengurus DKI Jakarta sendiri kan bukan sesuatu yang baru gitu kan. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana kilas balik untuk mengurus DKI Jakarta. Saya berkarir dari muda, dari awal adalah berkarir di pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 92 sampai dengan 2017. Setelah itu saya bertugas di istana. Nah, banyak pengalaman-pengalaman saya ketika 92 sampai 2017. Khususnya saya ditempatkan di wilayah Jakarta Utara yang kata teman-teman rekan-rekan saya yang sekarang sudah menjadi pejabat di DKI tidak ingin bertugas di wilayah Jakarta Utara karena banyak tantangan, semua masyarakatnya luar biasa dan perlu perhatian khusus. Nah itu saya ditempa di wilayah itu dan banyak juga tugas-tugas yang pernah saya lakukan. Misalnya kalau Mbak lihat ada namanya revitalisasi Kali Angke, Banjir Kanal Barat. Kalau Mbak sekarang selalu ke bandara, dilihat sebelah kanan sudah bagus, kalinya sudah lebar, dan tamannya sudah bagus. Itu saya berkecimpung di bidang itu. Nah berikutnya adalah penataan-penataan lainnya. Sebagai contoh, saya ketika di wilayah Jakarta Utara juga, ya sekarang terbangun sebuah stadion oleh Pak Gubernur yang sekarang, dan itu penuh dengan sejarah di mana kami juga pernah melakukan law enforcement di sana. Dan ketika saya menjadi wali kota, saya ingat tugas yang diberikan oleh Pak Gubernur saat itu adalah Pak Joko Widodo. Ada 3. Yang pertama adalah menyambungkan tol Cakung Cilincing yang sudah diklaim oleh JK, batas waktunya sudah lewat segala macam, kena denda, dan itu terbengkelai sekian waktu, dan itu saya selesaikan. Begitu juga menyelesaikan penanganan banjir, menyelesaikan sebagian penertiban waduk fluid, revitalisasi. Yang berikutnya adalah menjelang pemilu 2014, wilayah Jakarta Utara harus aman. 3 itu dalam 8 bulan saya kerjakan ya Pak ya? Saya kerjakan. Tidak ada siapa-siapa saya di Jakarta, pemuda DKI, ya saya harus kerja dan kerja keras, ikhlas. Apapun yang ditugaskan oleh pimpinan, oleh negara, ya saya jalankan. Kira-kira seperti itu. Dan saya sekarang di Staf Presiden ya banyak perubahan-perubahan mengenai tata cara Bapak Presiden, bahkan infrastruktur di istana ini sejak tahun 1952 belum pernah diperbaiki, direnovasi. Kami lakukan perbaikan itu juga, termasuk saya kembali di DKI pada saat saya kepala BPKD. Saya menetapkan sistem cashless, ya tidak ada proses pembayaran itu menggunakan uang cashless. Nah begitu saya tiba di sini, saya lakukan itu, termasuk juga pembayaran pembayaran BBM terhadap kendaraan operasional itu menggunakan RFID. Di DKI sudah dilakukan. Nah ini juga saya lakukan sehingga efisiensi bisa berjalan dengan baik. Pak, tantangan-tantangan yang kemudian pada saat menjabat di DKI Jakarta sudah terjawab nih Pak. Nah, apakah siap Pak jika kemudian ditugaskan kembali untuk mengurus DKI Jakarta? Sesuatu yang misteri, hari esok penuh misteri, belum boleh dijawab. Nanti tunggu alam semesta yang pasti memberikan yang terbaik. Misteri itu biarkan saja berjalan alami. Setelah misteri itu menjawabnya, baru boleh kita berkomentar. Kira-kira seperti itu. Kita juga akan tunggu misteri tersebut tanggal 16 Oktober ya Pak. Mudah-mudahan pasti alam semesta yang akan memberikan terbaik untuk
memimpin Jakarta. Ya, sesuai dengan harapan warga DKI Jakarta Ya, juga ya Pak ya. Ya. Terima kasih sekali Pak Sama-sama. Heru atas waktunya. Sama-sama. Selamat bertugas kembali Terima untuk kasih. mendampingi Pak Presiden Joko Widodo. Dan Sobat Bisnis, itulah tadi wawancara kami dan juga ngobrol-ngobrol sangat menarik sekali tentang kesibukan dari Pak Heru Budi. Dan sampai jumpa di talk berikutnya.